wabarakatuh. Saya Apoteker Ayu Sabrina, Magister Farmasi, dosen tetap di Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim. Saat ini mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek. Dalam rangka memenuhi salah satu komponen penilaian, berikut saya sampaikan uraian unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pembelajaran. Saya bertanggung jawab dalam mengampu mata kuliah nutrasetikal dan kosmetologi pada semester gasal tahun akademik 2024-2025 dengan beban SKS sejumlah 2. Mata kuliah ini bersifat wajib dengan kode FAC1A5W05 dan dirancang untuk memperkuat kompetensi mahasiswa dalam bidang kefarmasian, khususnya pada pengembangan produk kosmetik dan nutrasetikal berbasis keilmuan, regulasi, dan tentunya Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai salah satu visi misi Universitas Wahid Hasyim. Berikut adalah deskripsi pembelajaran mata kuliah nutrasetikal dan kosmetologi. Mata kuliah ini mengintegrasikan prinsip-prinsip formulasi dan komposisi kosmetik secara ilmiah, serta aspek keamanan dan kesehatan untuk konsumen, regulasi kosmetik nasional dan internasional, serta etika dan profesionalisme dalam industri kosmetik. Pembelajaran dilaksanakan secara blended learning, yaitu kombinasi tatap muka dan daring melalui platform resmi e-learning Universitas Wahid Hasyim dengan alamat elearning.unwahas.ac.id. Seluruh materi, rencana pembelajaran semester dan tugas dapat diakses secara daring, sedangkan diskusi dan studi kasus dapat dilakukan secara langsung di dalam kelas. Strategi pembelajaran yang saya lakukan yang pertama adalah melalui ceramah interaktif untuk menguatkan prinsip konseptual mahasiswa melalui media pembelajaran, buku, modul, PowerPoint, studi kasus. Strategi pembelajaran yang berikutnya melalui diskusi kelompok untuk mendorong kolaborasi dalam penyelesaian studi kasus serta project based learning di mana mahasiswa dapat mengembangkan formula kosmetik inovatif berbasis sistem penghantaran zat aktif. Capaian pembelajaran lulusan adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami pengertian, jenis, dan manfaat kosmetik yang relevan dengan teknologi saat ini. Mahasiswa mampu menjelaskan tahapan produksi sediaan kosmetik dan skala manufaktur. Mahasiswa mampu memahami dan mendeskripsikan regulasi kosmetik secara global dan nasional. Mahasiswa juga mampu menganalisis formulasi dan produksi sediaan nutrasetikal dalam berbagai bentuk sediaan dan kategorinya. Serta mahasiswa mampu mendeskripsikan regulasi serta kehalalan nutrasetikal secara global dan nasional. Media dan materi ajar melalui modul serta RPS juga melalui presentasi kasus. Penilaian dan evaluasi yang saya lakukan yang pertama melalui kuis dengan jumlah 10%, keaktifan sebanyak 5%, studi kasus 25%, ujian tengah semester sebanyak 30% dan ujian akhir semester sebesar 30%. Sebagai dosen, saya berkomitmen untuk menyelenggarakan pembelajaran dengan sistem student center yang mengedepankan pengembangan pemikiran kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap bersaing dalam dunia kerja yang dinamis dan berbasis inovasi. Sebagai pelengkap dokumentasi pembelajaran, saya lampirkan pula video perkuliahan nutrasetikal dan kosmetologi sebagai bagian dari bukti kinerja dosen dalam mendesain proses pembelajaran yang menarik, relevan, sesuai dengan kebutuhan zaman. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang, Bu. Oke, masih semangat untuk mengikuti kuliah siang hari ini? Masih. Oke, sebelum kita mulai kuliahnya, berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Kita akan membahas kuliah nutrasetikal kosmetologi dengan topik yang pertama
tujuan dari mata kuliah ini tadi sudah saya sampaikan eksplisit di depan. Yang pertama adalah memahami prinsip formulasi dan komposisi kosmetik, kemudian mengembangkan produk kosmetik yang inovatif, gitu ya, berbasis ilmiah, dan menjamin keamanan dan kesehatan penggunanya, serta memahami regulasi kosmetik global dan juga di Indonesia, dan menemukan sikap profesional karena nantinya teman-teman akan menjadi apoteker, gitu ya. Nah, berikut adalah outline pembelajaran kita. Jadi hari ini kita akan belajar terkait dengan pengertian jenis kosmetik dan juga anatomi kulit. Untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari terkait dengan prinsip ilmiah dan farmakokinetik formulasi kosmetik. Kemudian kita berikutnya akan memahami kosmetika dan formulasi serta sejenisnya. Kemudian yang berikutnya akan ada membahas tentang keamanan dan toksikologi kosmetik. Lalu kita juga akan membahas good cosmetic manufacturing practice. Kemudian kita akan membahas regulasi kosmetik di Indonesia serta etika dan edukasi terkait dengan kosmetik, ya. Nah, untuk memulai perkuliahannya, biasanya saya tanya dulu nih terkait dengan kosmetik. Kira-kira teman-teman ada nggak nih yang tahu tentang apa sih kosmetik itu? Ada yang mau jawab? Ya, silakan siapa dulu nih? Mbak Ainda dulu. Baik, menurut saya kosmetik itu merupakan suatu produk yang mempercantik atau enggak membersihkan kulit. Oke, terima kasih jawabannya. Mbak Miftah, gimana? Sama, cuma ada penambahan selain untuk cantik, membersihkan juga untuk melindungi dan merawat kulit. Oke, untuk merawat kulit ya. Jadi pengertian kosmetik itu adalah sediaan atau panduan bahan yang siap digunakan, tapi untuk bagian luar tubuh, gitu ya. Contohnya rambut, kuku, bibir, ya, ataupun juga bagian organ kelamin yang di luar, gitu ya. Serta nggak lupa adalah gigi dan juga rongga tujuannya untuk apa? Yang pertama ya untuk membersihkan, kemudian untuk melindungi supaya kita dalam keadaan yang baik, ataupun memperbaiki fitur-fitur gitu ya, dan termasuk salah satunya adalah bau badan. Tetapi ini tidak digunakan untuk pengobatan atau penyembuhan suatu penyakit, karena kalau yang digunakan itu untuk pencegahan dan pengobatan ataupun diagnosis, itu maksudnya adalah obat, gitu ya. Sampai sini dulu paham nggak kira-kira? Paham ya? Oke. Nah, kita lanjutkan sekarang ke sejarah kosmetik. Nah, kosmetik itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu ya. Sudah ada sejak zaman kuno. Salah satunya itu di Mesir kuno. Nah, di Mesir kuno itu kita kenalnya adalah dengan kohel atau riasan seperti eyeliner, gitu ya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, kosmetik itu kemudian menyebar ke daerah mana aja sih? Misalnya ke Yunani, ke Romawi, gitu ya. Kemudian ke daerah Asia seperti misalnya di Tiongkok, gitu ya. Dan mereka itu punya kekhasan masing-masing. Seperti contoh misalnya kalau di Yunani itu mereka menggunakan bedak-bedak yang warnanya putih. Nah, sayangnya bedak-bedak yang berwarna putih itu berasal dari logam berat, gitu ya, seperti tunggal ataupun merkuri. Nah, sehingga apa yang terjadi kalau sudah seperti itu, lambat laun lama-lama kulit itu akan mengalami kerusakan, sehingga warnanya nanti juga akan mengalami kemerahan dan juga mengeluh panas. Nah, kemudian kalau itu di Tiongkok dan Jepang, mereka kenalnya itu dengan air infusion grass, gitu ya. Kemudian juga bedak dari grass dan juga cat kuku, ataupun juga pameran bibir, tapi masih dari tanaman-tanaman, gitu ya, sehingga relatif lebih aman. Nah, lalu masuk ke zaman Renaissance atau di zaman Eropa, gitu ya, Kekaisaran Eropa. Nah, di sana itu masih sama, idealnya itu adalah kulit itu selalu yang warna putih, gitu ya. Nah, untuk mendapatkan kulit yang warna putih itu tadi, sayangnya mereka terus-menerus memakai yang namanya merkuri dan juga limbah, gitu ya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kulit itu lama-lama nanti warnanya menjadi kemerahan lalu mengelupas, ya. Selain itu menimbulkan toksisitas lain di dalam tubuh. Kenapa? Karena zat-zat tersebut itu sebenarnya bisa terserap secara sistemik, sehingga lambat laun diketahui bahwa efek dari penggunaan bedak yang ada merkurinya itu tadi ternyata menimbulkan kelainan-kelainan pada sel, sehingga memicu adanya kanker ataupun tumor. Nah, karena ada hal-hal tersebut, gitu ya, akhirnya di Eropa dan Amerika itu sepakat bahwa kalau kosmetik yang dijual itu haruslah kosmetik yang aman. Nah, kalau aman, mereka
kosmetik apa nih yang pernah teman-teman pakai? Ada yang mau menjawab? Apa? Ya, apa Mbak? Sunscreen, terus ada moisturizer, Oke. ada Facial wash, kemudian sunscreen. Ada lagi yang mau menambahkan kira-kira? toner. Toner. Oke, Mbak siapa yang menjawab? Tasya. Mbak Tasya. Ini Mbak siapa tadi yang menjawab? Hikmalah. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ya, jadi sekarang banyak sekali kosmetik-kosmetik gitu ya. Nah, kosmetiknya terutama kalau sekarang itu mungkin lebih trennya adalah kosmetik dari Korea, sehingga menunjukkan tren clean beauty gitu ya. Dan tentunya tren ini diimbangi juga dengan gaya hidup, karena ketika gaya hidup seseorang itu tidak teraman atau tidak teratur, maka skincare yang digunakan pun juga tidak akan menimbulkan efek yang signifikan. Sampai sini dulu jelas nggak kira-kira teman-teman? Jelas. Oke, kalau jelas kita beralih ke penggolongan kosmetik gitu ya. Penggolongan kosmetik berdasarkan fungsinya gitu ya. Yang pertama adalah ada kosmetik perawatan. Nah, kalau kosmetik perawatan ini kita kenalnya adalah dengan skincare gitu ya. Nah, kira-kira teman-teman ada nggak nih yang menggunakan skincare? Contohnya apa? Ada yang mau menjawab? Ya, pakai apa Mbak? Moisturizer. Moisturizer. Mbak siapa? Iya. Mbak Indah. Oke, terima kasih atas jawabannya. Nah, kalau kosmetika perawatan itu tidak digunakan untuk menghias atau dekoratif, jadi berbeda ya. Contohnya tadi moisturizer, kemudian toner, kemudian anti-aging, itu termasuk di kosmetika perawatan. Kalau yang kosmetika dekoratif, kira-kira ada yang pakai atau enggak? Atau mungkin tahu nggak sih kira-kira kosmetika dekoratif itu apa? Ya, apa Mbak? Kosmetika dekoratif itu lebih untuk memperindah. Memperindah. Oke, Mbak siapa? Tasya. Easy. Ya, silakan. Seperti lipstick. Ya, lipstick. Oke, boleh. Jadi kalau dekoratif itu tujuannya untuk memperindah gitu ya. Nah, jadi saya rekap sekaligus juga di sini gitu ya, bahwa kosmetik itu ada kosmetika perawatan ya. Tadi contohnya apa aja? Ada moisturizer, kemudian ada toner. Lalu tadi ada kosmetika apa? Dekoratif ya. Kosmetika dekoratif. Contohnya lipstick, betul. Apalagi nih yang dipakai teman-teman kira-kira hari ini mungkin ada yang pakai blush on gitu ya. Mungkin ada yang pakai juga cushion gitu ya. Dan macam-macam. Nah, terakhir ada yang namanya kosmetika apa? Deleteris. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan kosmetika deleteris? Kosmetika deleteris itu adalah parfum gitu ya. Jadi misalnya teman-teman pakai parfum, fragrance atau apapun itu disebutnya adalah kosmetika deleteris. Nah, yang akan dipelajari oleh seorang farmasi itu cukup dua, yaitu kosmetika perawatan dan kosmetika dekoratif. Karena di bagian kosmetika deleteris itu ada bidangnya sendiri, yaitu perfumery ya, yang tidak kita bahas di hari ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau penggolongannya kosmetik itu berdasarkan cara pembuatannya sekarang. Kalau cara pembuatannya ada tradisional, contohnya adalah telur, bedak dingin gitu ya, dan modern. Modern itu tentunya yang teman-teman pakai ya. Jadi misalnya compact powder, kemudian serum nano emulsi gitu ya. Nah, mungkin jika ada dari teman-teman yang tertarik untuk penelitian terkait dengan nano emulsi serum, nanti bisa bergabung ke penelitian saya, karena konsentrasi penelitian saya adalah terkait dengan nano emulsi ya. Oke, saya lanjutkan terkait dengan bahan kosmetik. Nah, bahan kosmetik ini sebenarnya secara umum terbagi menjadi dua gitu ya. Ada yang bahan aktif dan ada yang bahan penstabil gitu ya. Nah, untuk yang bahan aktif gitu ya, adalah bahan yang memang menimbulkan efek gitu ya. Contohnya nanti akan kita bahas di slide yang berikutnya. Sedangkan kalau bahan yang penstabil itu adalah bahan yang digunakan untuk menstabilkan sediaan kosmetika itu tadi. Contohnya misalnya adalah surfaktan gitu ya, kemudian ada bahan pengawet gitu ya. Itu adalah contoh bahan-bahan untuk menstabilkan sediaan kosmetik. Nah, pertama kita akan bahas dulu yang bahan aktifnya terlebih
membuat produknya dalam bentuk simulasi gitu ya. Nanti silahkan teman-teman membentuk dua kelompok gitu ya. Nah nanti dari kelompok-kelompok itu teman-teman silahkan memilih, misalnya teman-teman mau pilih niacinamide gitu ya. Nah kenapa kok teman-teman pilih niacinamide, nanti diberikan alasannya. Nah nanti studi case-nya kita lakukan setelah saya menjelaskan slide yang ini gitu ya. Nah di sini sudah terbagi nama bahan aktifnya. Ada bahan aktif yang sifatnya itu adalah perawatan dan bahan aktif yang sifatnya adalah pelindung. Kira-kira teman-teman pernah pakai yang mana aja nih? Coba ditunjuk. Niacinamide pernah pakai. Terus retinol ada yang pakai. Ada lagi salicylic acid gitu ya. Oke, hampir semuanya kayaknya pernah pakai ya gitu ya. Jadi cukup familiar dengan bahan-bahan ini. Oke, masing-masing bahan ini punya keunggulannya sendiri-sendiri. Yang pertama niacinamide itu fungsinya adalah untuk mengontrol serum. Jadi kalau ketika kita punya kulit yang berminyak, maka akan cocok sekali untuk menggunakan niacinamide gitu ya. Ada juga retinol, vitamin A. Nah ini vitamin A ini cenderung digunakan untuk meregenerasi sel gitu ya. Karena apa? Karena memiliki sifat yang namanya anti-aging. Tapi sayangnya tidak semua orang itu bisa menggunakan retinol. Kenapa? Karena retinol itu memiliki dampak, salah satunya adalah bisa menyebabkan kulit itu menjadi kering, sehingga orang yang kulitnya kering tidak diminta untuk menggunakan yang namanya retinol gitu ya. Apa akibatnya sih kalau misalnya tetap dipaksa untuk menggunakan retinol gitu ya? Nah ini adalah tugas kita selaku apoteker untuk mengedukasi ya, bahwa tidak semua skincare itu harus ditumpuk-tumpuk, tidak semua skincare itu harus diaplikasikan. Karena kalau retinol ini misalnya diaplikasikan ke orang yang kulitnya itu cenderung kering gitu ya, maka akibatnya nanti akan terjadi yang namanya pengelupasan kulit. Bahkan bisa jadi nanti menimbulkan yang namanya erythema. Ada yang tahu erythema itu apa? Ada yang tahu erythema itu apa? Kemerahan. Ya, Mbak siapa? Ya, Bintang Husana ya. Oke, jadi erythema itu menimbulkan yang namanya kemerahan, sehingga itu menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kulit gitu ya. Nah, kalau yang bawah itu adalah bahan-bahan yang fungsinya untuk pelindung. Pelindung ini adanya di mana sih? Adanya di sunscreen, sunblock gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita pergi misalnya ke pantai atau pergi keluar ruangan gitu ya, ke tempat-tempat yang panas, maka kita harus menggunakan bahan-bahan ini yang ada di dalam sunscreen. Apa sih contohnya? Ada zinc oxide, titanium dioxide, ada acrylbenzoyl dan oxide. Nah, bahan-bahan ini sebenarnya tidak hanya ada di sunscreen tapi juga ada di cushion gitu ya. Baik, sekarang silahkan teman-teman membentuk kelompok gitu ya. Mungkin dua-dua aja gitu ya. Nah, atau mungkin bertiga-bertiga gitu ya, karena ini pas nih porsinya pas bertiga. Nanti silahkan didiskusikan kira-kira teman-teman mau ambil topik yang mana dan apa alasannya. Oke, nah sambil teman-teman mendiskusikan, saya akan bertanya ke teman-teman kira-kira topik apa nih yang mau diambil. Mana dulu nih kelompoknya yang mau menjelaskan? Sini? Ya, mau ambil topik yang mana? Kenapa? Karena ada produk skincare itu biasanya niacinamide ini digunakan sebagai meningkatkan elastisitas dan tekstur kulit, juga menyamarkan garis halus, terus juga dia bisa menenangkan kulit yang iritasinya berkualitas rendah. Oke, terima kasih ya. Mbak siapa ini? Ayuda. Ayuda. Oke, Mbak Ayuda dan tim. Oke, yang lain gimana? Sudah jadikan analisisnya? Oke, mau ambil yang apa nih kelompok ini? Kira-kira alpha arbutin. Oke, alpha arbutin. Kenapa ngambilnya alpha arbutin? Soalnya alfa-arbutin itu kan dia berfungsi bersama masyarakat yang menyamarkan agama dan mayoritas kalau masalah di perempuan itu pengen punya kulit yang putih, terus juga biasanya ada buat mereka. Ya, jadi untuk menghilangkan itu ya. Oke, yang di sini kelompok ini
kulit yang menjelang di eksposisi kan biasanya kan teks apa tidak Ya komedoan dulu ya. Oke, gitu ya. Oke, ya oke. Kayaknya udah paham semua ya sama yang saya diskusikan. Oke, kita sudah sampai di akhir perkuliahan. Kira-kira dari teman-teman sudah jelas atau belum? Atau misalnya ada yang mau ditanyakan nih terkait materi ataupun terkait dengan case study-nya, silakan. Ya, silakan Mbak siapa? Ya. Oke, kalau teman-teman mau mengkombinasikan boleh, asalkan yang pertama adalah teman-teman harus studi inkompatibilitas terlebih dahulu, karena tidak semua zat di kosmetik itu bisa dikombinasikan, sehingga kita harus studi inkompatibilitas. Nah, di mana kita bisa melakukan studi inkompatibilitas? Teman-teman bisa cek yang pertama adalah di HOPE ya, Handbook of Pharmaceutical Excipient, atau yang kedua teman-teman bisa cek dari handout saya atau dari buku saya. Di sana sudah ada beberapa terkait dengan inkompatibilitas sediaan kosmetik. Kira-kira sudah jelas atau ada lagi yang menanyakan? Cukup? Baik. Kalau sudah, kita cukupkan dulu untuk kuliah pada siang hari ini. Saya